Halo, kembali lagi bersama dengan saya Edi di channel Koditek TV. Channelnya coding, teknologi sosial dan politik. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi pendataan panitia tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK pada aplikasi Dapodik versi 2024 dan Puspk. Yang harus kita kerjakan di sini, yang harus kita lakukan di Dapodik adalah melakukan pendataan panitia TPPK, sedangkan untuk aplikasi Puspk itu digunakan untuk mengupload atau mengunggah SK-nya, SK panitia TPPK. Oke, baik, kita langsung saja. Berikut ada agenda. Agenda yang pertama adalah tampilan invalid TPPK di Dapodik, kemudian tampilan aplikasi Puspk sebelum menambah anggota TPPK di Dapodik, kemudian menambah anggota TPPK di Dapodik, kemudian yang berikut cek validasi anggota TPPK di Dapodik. Kemudian yang kelima, tampilan aplikasi Puspk sebelum menambah anggota TPPK di Dapodik. Yang keenam, unggah SK panitia TPPK. Kemudian yang ketujuh, tampilan valid pada aplikasi TPPK, dan yang terakhir adalah referensi. Oke, yang ini adalah tampilannya. Tampilan pada tab sekolah Dapodik. Setelah dilakukan validasi lokal, maka akan muncul pesan invalid dengan keterangan terkait invalid adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Pada tab sekolah ini tampak invalid sebanyak 2 buah, yaitu unsur guru dan anggota panitia yang kedua-duanya wajib dilengkapi atau diisi oleh operator sekolah di Dapodik versi 2024.b ini. Agar fitur TPPK ini dapat ditambahkan atau muncul di Dapodik Bapak Ibu, untuk itu dipastikan terlebih dahulu bahwa di komputer atau laptop Bapak Ibu OPS sudah terinstall Dapodik versi 2024.b. Jika sudah terinstall namun fitur TPPK belum muncul, silakan Bapak Ibu operator melakukan proses penarikan data terlebih dahulu. Oke, next. Kemudian yang berikut ini adalah tampilan aplikasi Puspk sebelum adanya penambahan anggota TPPK di Dapodik versi 2024. Ini tampilan awal mula ya, ini sebelum mengupload SK kepanitiaan. Ini adalah tampilan aplikasi Puspk ya, Puspk sebelum mengupload SK kepanitiaan di halaman web aplikasi Puspk ini. Yang terlebih dahulu Bapak Ibu OPS wajib mengisi dan mensinkronisasikan data anggota kepanitiaan Anda di aplikasi Dapodik. Jadi, gambar di samping kiri adalah tampilan atau keadaan awal web aplikasi Puspk sebelum Bapak Ibu mengisi data anggota kepanitiaan TPPK di aplikasi Dapodik. Sehingga dengan demikian, maka Bapak Ibu OPS pun belum bisa mengunggah SK kepanitiaan pada aplikasi Puspk ini. Jadi, ini adalah tampilan awal ya. Mula-mulanya kosong seperti ini ya, Bapak Ibu bisa di bagian bawah ada tabel anggota, ini masih kosong, awal bulannya masih kosong, namun di bagian atas ini sudah terisi ya, sudah terisi, ada NPSN, kemudian NPSN sekolah yang kemudian ada provinsi, nama kabupaten, kemudian nama kepala sekolah, jumlah TPK dan jumlah peserta didik ya. Namun di bagian bawahnya ada keterangan tidak valid ya. Jadi silakan input data anggota kepanitiaan TPPK terlebih dahulu melalui aplikasi Dapodik. Setelah itu silakan WSK di sini. Jadi ini sebelum Bapak Ibu melakukan proses input maupun dan sinkronisasi data anggota TPPK, sehingga di sini tampilan anggota di tabel anggota ini masih kosong. Kemudian yang berikut menambah anggota TPPK di Dapodik. Bagaimana cara menambah anggota TPPK di Dapodik versi 2024.b ya? Kita lihat di sini.
Ini adalah kolom ya, kolom di sini Bapak Ibu bisa langsung saja ke tab ya, ke menu sekolah, kemudian pilih tab kepanitiaan sekolah ya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung di sini tambahkan ya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung pilih di situ ya, di bagian satuan tugas ya, nama satuan tugas Bapak Ibu tinggal pilih tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, kemudian nama instansi ya, nama satuan tugas dan nama satuan tugas disamakan saja ya, yaitu TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan, kemudian instansinya bisa diisi langsung nama sekolah ya, diketik aja dengan nama sekolah, kemudian tingkat satuan pendidikan, pilih di situ satuan atau lokal atau satuan pendidikan, kemudian SK tugas langsung diketik yang SK sesuai dengan yang nomor SK ini sesuai dengan nomor SK yang ada di SK yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian TMT SK tugas silakan Bapak Ibu isi ya, TMT silakan Bapak Ibu di SK yang sudah Bapak Ibu buat, begitu juga dengan PST-nya yaitu tanggal berakhirnya SK silakan diisi, kemudian terpasang papan nama atau pelang, ada pilihannya atau tidak, kalau ada ya, kalau tidak ya, kalau tidak ada pelangnya silakan pilih tidak, kemudian tersedianya formulir ya atau tidak, kalau ada ya ya, kalau tidak tidak. Kemudian yang berikut itu masih dengan cara menambah anggota TPPK di Dapudik versi 2024.b ya. Jadi di sini di bagian atas ini kan masih kosong ya. Jadi begitu Bapak Ibu di sini pilih anggota kepanitiaan, maka akan muncul halaman berikut ya, jendela atau halaman berikut yaitu tampilan anggota kepanitiaan tim pencegahan kekerasan. Di sini Bapak Ibu bisa langsung tambahkan, kemudian silakan isi panitia tim pencegahan dan penanganan kekerasan di halaman anggota kepanitiaan. Di anggota kepanitiaan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK melalui tombol anggota kepanitiaan. Ini adalah halaman tambah ya, adalah halaman tambah kepanitiaan TPPK. Pada halaman ini anggota yang diinput wajib terdiri dari 3 orang, baik dari unsur guru, komite sekolah, dan orang tua siswa atau wali. Kemudian guru BK bisa sebagai penanggung jawab atau koordinatornya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung isinya anggotanya 3 ya, ada 3 orang ya, maksimal. Kemudian ada unsur orang tua, ada unsur komite, dan dari guru ya. Kemudian yang untuk penanggung jawab atau koordinator ya itu bisa guru BK, kemudian untuk ketua ya bisa guru BK, bisa guru pendik ya, guru atau tutor, kemudian untuk koordinator atau penanggung jawab bisa guru BK. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi atau menambah anggota TPPK, kemudian Bapak Ibu jangan lupa melakukan validasi data TPPK-nya, validasi data TPPK yang sudah diisi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas ya, ini sebelumnya, tampilan sebelum dilakukan validasi ya, kemudian di bagian bawah ini setelah dilakukan yang di bagian ini validasi dilakukan sebelum dilakukan penambahan anggota TPPK. Kemudian di bagian bawah ini validasi dilakukan setelah adanya penambahan anggota TPPK. Jadi yang di atas ini valid, kemudian di bawah ini validnya sudah 0 ya, ini validnya 2, kemudian validnya 0. Jadi di sini sudah tidak ada lagi tampilan keterangan invalid ya. Di sini sudah kosong karena anggota panitia sudah kita isi ya, Oke, kemudian yang berikut ini adalah tampilan aplikasi Puspeka setelah menambah anggota TPPK di Dapudik versi 2024.g. Oke, jadi yang view pertama ini menunjukkan bahwa proses input dan sinkronisasi data anggota kepanitiaan di Dapudik versi 2024.b
itu belum dilakukan, sehingga tampak pada tabel anggota yang masih kosong atau belum terisi. Ya, kemudian yang tampilan kedua ini yang perlu bisa langsung lihat itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu OP telah berhasil menginput atau mensinkronisasikan data anggota kepanitiaan di Dapodik versi 2024.b, sehingga secara otomatis tabel anggota pada aplikasi Puspeka akan terisi dengan data anggota panitia sesuai dengan data anggota yang terdapat atau yang sudah diinput di Dapodik. Ya, jadi ini adalah data anggota sesuai dengan data yang sudah kita input atau yang sudah kita entry di Dapodik. Dia akan muncul di sini 1x24 jam setelah dilakukan proses sinkronisasi data. Oke, kemudian yang berikut adalah unggah SK panitia TPPK. Jadi setelah data anggota TPPK-nya sudah muncul di tabel TPPK pada aplikasi Puspeka, ya foto sudah di bawah sini. Kemudian nomor SK, tanggal SK, dan tanggal berakhirnya SK setelah muncul semua di sini. Ya, kemudian yang kita bisa lihat sini yang ada di sini jadi hanya satu ya, tidak valid itu berarti hanya satu di sini belum unggah SK kepanitiaan. Nah, di sini yang berikut kita melakukan proses unggah SK. Oke. Jadi setelah data berhasil masuk ke tabel anggota pada aplikasi Puspeka, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses upload atau unggah file SK kepanitiaan. Untuk mengunggah Bapak Ibu harus masuk ke aplikasi Puspeka terlebih dahulu dengan cara login menggunakan akun Pusdatin sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol masuk ya yang berada di sebelah pojok kanan atas. Kemudian setelah muncul halaman login ya, di halaman 2 ini muncul halaman login. Silakan Bapak Ibu masukin akun Pusdatin berupa email dan password. Setelah itu klik tombol login. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan halaman beranda Puspeka setelah Bapak Ibu berhasil login ke sistem. Untuk menampilkan halaman unggah file SK, klik di sini ya, akun. Bapak Ibu silakan pilih klik akun, kemudian pilih menu anggota. Kemudian klik tombol unggah SK, file SK untuk memulai proses mengunggah SK kepanitiaan. Kemudian yang berikut setelah diklik tombol unggah file SK ya, muncul kotak ya input file ya, input SK ya, ada kita lihat di sini file PDF maksimal ya, muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya silakan klik pilih tombol pilih file, maka akan muncul kotak dialog ya, kotak dialog seperti ini. Silakan Bapak Ibu cari dan pilih file SK kepanitiaan yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Setelah itu klik open ya, klik open. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat, format file unggahan adalah PDF ya, formatnya PDF dan maksimal size-nya itu adalah 750 KB. Oke, kemudian klik open, maka kita lihat di situ ya, secara otomatis ya terlihat kotak akan berubah menjadi nama file ya. Jadi filenya pt garing SK tim TPPK, dia akan berubah titik PDF. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol unggah file SK untuk melakukan untuk memulai proses unggah file SK tersebut ke sistem Puspeka. Kemudian yang berikut setelah diunggah, yang Bapak Ibu lihat di sini ada tampilan valid pada aplikasi Puspeka. File SK penetapan telah berhasil diunggah. Ya, kita lihat di situ.
dan tulisan invalid warna merah yang berada di atas tabel ya di sini ya. Tabel anggota juga sudah hilang atau tidak muncul lagi ya keterangan invalid di sini ya. Yang tadinya di sini ada invalid ya, itu bisa di sini. Kemudian setelah kita unggah file SK-nya sudah berhasil diunggah file SK, keterangan invalidnya hilang ya. Maka sampai di sini Bapak Ibu PES sudah berhasil menyelesaikan TPPK di Dapodik dan Puspeka. Kemudian di sini ada pesan-pesan invalid ya. Jika terdapat keterangan invalid yang muncul di aplikasi Puspeka, maka silakan Bapak Ibu melakukan pemutahiran datanya di Dapodik, dan perubahannya baru akan muncul di Puspeka setelah 1x24 jam terhitung sejak waktu sinkronisasi ya. Oke, misalnya yang salah di situ ya, yang tidak valid misalnya kepala sekolah itu tidak boleh sebagai anggota, siswa tidak boleh sebagai anggota. Jika ada kesalahan seperti ini atau keterangan invalid seperti ini, ya silakan Bapak Ibu melakukan perubahan atau pemutahiran di Dapodik ya, kemudian lakukan sinkronisasi, kemudian tunggu 1x24 jam. Silakan Bapak Ibu cek kembali lagi Puspeka-nya apakah tampilan keterangan invalidnya masih muncul atau tidak. Jika sudah tidak muncul lagi keterangan invalid ya seperti ini, berarti Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan perubahan atau pemutahiran di Dapodik. Ini referensinya ya, referensi dari Dapodik, kemudian referensi data. Kemudian yang terakhir, demikian pembahasan saya tentang implementasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK pada aplikasi Dapodik versi 2024.b dan Puspeka di satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Salam Koditek.